Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube aku ya, di Bahasa Ditra. Teman-teman, terima kasih untuk kebaikan teman-teman yang sudah mau ngeklik video aku, mau nonton video aku. Dan aku juga mau mengucapkan selamat datang dan salam kenal untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel aku, baru bergabung dan baru nonton video aku. Teman-teman boleh ya ramaikan laman Instagram aku, linknya ada di description box. Teman-teman bisa add di sana, nanti aku confirm. Teman-teman, aku mau sharing aktivitas aku lagi seperti biasa. Aktivitas seorang ibu rumah tangga dan kesehariannya ya teman-teman. Tapi sebelum aku lanjut, aku mau menyapa teman-temanku dulu ya. Halo teman-temanku semua, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan untuk teman-temanku yang sedang sakit, semoga saja Allah memberikan kesembuhan yang sempurna untuk teman-teman semua, agar teman-teman bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Teman-teman, kali ini aku mau sharing kegiatan aku yang aku lakukan setiap hari, yaitu beres-beres rumah ya teman-teman. Nah, kali ini aku mau membereskan ruang tamu aku dan juga ruang keluarga aku teman-teman. Memiliki rumah bersih dan rapi pasti menjadi harapan untuk kita ya teman-teman. Mulai dari ruang tamu di mana kita siap menjamu tamu di sana. Kemudian juga ruang keluarga yang hangat sehingga kita merasa nyaman dan juga betah ada di dalamnya. Karena rumah yang bersih itu adalah kunci kebahagiaan bagi kita penghuninya ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di video ini, aku sedang bersih-bersih ruang tamu dan juga ruang keluarga aku ya teman-teman. Nah, selain membersihkan rumah itu kita menggunakan alat-alat kebersihan, ada juga beberapa tips atau trik yang bisa aku sampaikan, bisa aku sharing, bisa aku bagikan untuk teman-teman semua. Semoga saja trik atau tips yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat ya tentunya untuk teman-teman semua. Nah, untuk menjaga agar rumah kita selalu terlihat bersih dan rapi setiap saat, itu tips yang pertama itu adalah dimulai dari diri kita sendiri ya teman-teman. Jangan sampai menunggu rumah berantakan dulu baru dirapikan, dan lakukanlah secara terus-menerus atau continue, serta libatkan juga anggota keluarga seperti pasangan ataupun anak-anak. Jadi, kegiatan membersihkan rumah itu akan lebih menyenangkan tentunya ya teman-teman. Nah, yang kedua, tips yang bisa aku sampaikan ke teman-teman adalah fokus pada hal-hal yang kecil, teman-teman. Maksudnya itu adalah ketika kita melihat tumpukan pakaian atau tumpukan buku atau mainan, piring-piring, itu bisa banget mengganggu pemandangan. Jadi kita harus segera merapikannya ya teman-teman. Seperti misalkan tumpukan pakaian itu kita harus segera entah disetrika atau dilipat dan masukkan ke dalam keranjang atau di lemari gitu ya teman-teman. Nah, kalau untuk kasusnya aku, karena aku itu suka bawa pakaian pelanggan ke rumah untuk dicuci, makanya selalu banyak tumpukan baju, tetapi itu selalunya aku siapkan kembali. Maksudnya aku rapihkan kembali setelah pakaian tersebut selesai dicuci dan aku bawa ke laundry gitu teman-teman. Sementara untuk piring, biasanya kalau kita habis makan itu kita jarang ya mau cuci piring sendiri. Apalagi kalau piringnya itu cuma satu gitu loh bekas kita makan. Nah, kebiasaan inilah yang harus kita rubah teman-teman. Jadi, meskipun piring cuma satu bekas kita makan, itu alangkah lebih baiknya jika kita langsung segera cuci piring tersebut ya teman-teman. Jangan dibiarkan sampai menumpuk, karena itu nanti akan memancing hewan-hewan yang tidak kita inginkan ada di sekitar rumah kita. Nah, untuk tips yang ketiga yang bisa aku sampaikan ke teman-teman, aku bagikan ke teman-teman, yaitu kita harus punya mindset dulu nih teman-teman untuk selalu bersih setiap saat dalam setiap aktivitas kita di dalam rumah. Seperti misalkan kembali lagi seperti contoh di atas yaitu cuci piring.
Jadi setiap selesai makan itu kita harus langsung cuci piring ya teman-teman, diusahakan seperti itu. Kemudian menyapu remah-remah yang jatuh saat kita makan. Nah, biasanya ini kalau kita makan itu suka ada ya yang jatuh di lantai atau di karpet gitu. Itu alangkah lebih baiknya langsung kita bersihkan seperti disapu ataupun dipel seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak mau repot, biasakan juga misalkan makan itu di wadah atau di piring gitu ya teman-teman, di alas piring gitu. Jadi remah-remahnya itu tidak jatuh ke lantai melainkan ke piring tersebut. Jadi itu cukup simpel sebenarnya teman-teman untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jadi kita memang harus punya mindset untuk selalu bersih dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap aktivitas kita di dalam rumah. Nah, tips berikutnya yang bisa aku bagikan ke teman-teman yaitu hindari koleksi barang-barang yang nggak perlu. Nah, nih siapa nih yang suka mengkoleksi barang-barang yang nggak perlu? Nah, kalau kita suka mengkoleksi barang-barang yang nggak perlu itu, rumah otomatis akan terasa sesak ya teman-teman. Jika kita memiliki banyak benda di dalam rumah, maka rumah terasa pengap, kemudian sumpek dan juga kotor yang pasti ya teman-teman. Jadi kita harus bisa memilah-milah barang-barang yang mana yang masih bisa kita pakai, mana yang tidak kita pakai gitu ya. Itu alangkah lebih baiknya untuk tidak disimpan atau tidak dikoleksi, dibuang seperti itu. Atau kalau misalkan sayang atau gimana, kita bisa kasih ke saudara atau ke yang lebih membutuhkan. Insya Allah berkahnya dapat ya teman-teman. Nah, untuk yang kelima yaitu kita harus fokus pada satu ruangan. Nah, maksudnya itu adalah ketika kita membersihkan satu ruangan itu, hindari membersihkan dari satu ruangan ke ruangan lain. Jadi kita nggak fokus di situ. Nah, ketika kita membersihkan satu ruangan ke ruangan lain dalam satu waktu yang bersamaan, itu sudah dapat dipastikan konsentrasi kita tidak bisa sempurna membersihkan satu ruangan tersebut karena ketika kita membersihkan satu ruangan tetapi kita juga memikirkan untuk membersihkan ruangan yang lain itu pasti nggak akan sempurna gitu ya membersihkannya. Nah, kebetulan aku di sini karena ruang tamu aku dan juga ruang keluarga aku ini jadi satu, jadi ya sekalian aku bersihkan gitu teman-teman. Tetapi untuk teman-teman yang memiliki ruang keluarga dan juga ruang tamu yang terpisah, alangkah lebih baik dilakukan secara terpisah supaya bisa lebih sempurna lagi di dalam membersihkan ruangan-ruangan tersebut. Dan kemudian tips berikutnya yang bisa aku sampaikan ke teman-teman yaitu yang keenam ya, yaitu singkirkan benda-benda yang sudah tidak berfungsi atau tidak diperlukan lagi. Nah, ini hampir sama dengan tips yang nomor 4 tadi ya, yaitu yang hindari koleksi barang-barang yang nggak perlu. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai kebiasaan, sayang kalau dibuang, jangan ini punya kenang-kenangan atau gimana gitu. Aku sarankan lebih baik kalau misalkan barang itu tidak dipakai lagi atau tidak berfungsi, alangkah lebih baiknya di decluttering atau teman-teman bisa sumbangkan kemana gitu ya yang lebih membutuhkan supaya kita juga bisa mendapatkan berkahnya. Dan ingat kalau barang-barang tersebut nanti ada hisapnya ya, mengerikan ya teman-teman. Jadi lebih baik barang-barang yang sudah tidak kita perlukan atau tidak berfungsi lagi kita berikan ke orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, tips terakhir yang nggak kalah penting dan ini memang merupakan senjata yang paling ampuh di dalam membersihkan ruangan di rumah kita, yaitu alat-alat kebersihan ya teman-teman, seperti sikat, kemudian sapu, cairan pembersih, pel, dan sebagainya yang terkategori sebagai alat kebersihan. Dan untuk teman-teman pasti alat-alat kebersihan yang dimilikinya itu berbeda-beda. Ada yang pakai vacuum cleaner, ada yang pakai robot atau apalah gitu ya. Tapi intinya kita tuh harus punya senjata yang ampuh untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan membersihkan rumah ini teman-teman. Karena kalau semua yang tadi aku sudah sebutkan itu kita sudah miliki tetapi kita tidak mempunyai alat kerja atau alat membersihkan rumah yang
paling nggak minimal itu adalah sapu, kain pel, dan juga cairan pembersih ya seperti apa namanya ya, Soklin lantai yang seperti itulah. Aku jadi menyebutkan merek ini teman-teman. Pokoknya obat pel gitu ya teman-teman. Nah itu paling nggak standar lah yang kita miliki biasanya ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya yang lebih lengkap lagi, it's okay, monggo, itu akan lebih baik untuk melakukan kegiatan pembersihan di rumahnya teman-teman semua. Nah teman-teman, itulah beberapa tips yang bisa aku sharing ke teman-teman semua agar rumah kita itu selalu bisa terlihat rapi, terlihat bersih setiap saat ya teman-teman. Semoga saja apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga bisa memotivasi teman-teman semua untuk selalu melakukan kegiatan bersih-bersih di rumah, karena rumah yang bersih itu adalah kunci kebahagiaan bagi kita penghuninya. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di video ini, aku memang lagi bersih-bersih ruang tamu aku dan juga ruang keluarga aku ya teman-teman. Jadi aku melakukan sedikit perubahan suasana di rumah aku, khususnya di ruang tamu dan juga di ruang TV aku, ruang keluarga aku ya teman-teman. Jadi lemari hitam putih itu yang tadinya ada di dekat jendela, dekat pintu keluar belakang, itu aku pindahkan ke tengah-tengah, jadi dia menjadi pembatas antara ruang tamu dan juga ruang keluarga. Karena biasanya kita kan beraktivitasnya lebih banyak di ruang keluarga ya, terutama aku dan suami. Itu biar lebih nyaman aja teman-teman ketika pintu depan itu terbuka, jadi aku dan suami mau berkegiatan di dalam rumah itu, terutama di ruang keluarga atau ruang TV itu lebih nyaman ya teman-teman. Dan sedikit perubahan yang aku lakukan untuk ruang tamu dan juga ruang keluarga aku ini cukup membuat mood aku happy ya teman-teman. Karena merubah suasana di rumah itu juga salah satu tips supaya kita bisa merasa nyaman, merasa apa ya, pokoknya merasa happy lah untuk tinggal di dalam rumah kita sendiri gitu teman-teman. Dan ini kegiatan terakhir yang aku lakukan, yaitu aku nyapu ya teman-teman. Sudah pasti setelah aku bersih-bersih, geser-geser perabotan di rumah, di ruang tamu aku dan juga ruang keluarga aku menyapu. Dan untuk kegiatan ngepelnya ini mohon maaf aku nggak record teman-teman, karena ini durasi videonya cukup lumayan ya, ada sekitar 14 menit, jadi aku nggak mau menambah apa namanya, menambah waktu lagi supaya teman-teman nggak bosan nonton video aku gitu teman-teman. Nah alhamdulillah inilah hasil akhir dari aku memindahkan atau merubah suasana di ruang tamu dan juga ruang keluarga aku teman-teman. Nah semoga teman-teman suka dengan hasilnya ya teman-teman. Alhamdulillah karena suami juga ternyata suka dengan hasil akhirnya. Jadi ruang keluarga aku itu jadi terlihat lebih luas ya teman-teman. Nah kalau untuk ruang tamu memang aku nggak bikin terlalu luas, karena memang yang akan dianggap tamu itu sebenarnya mungkin sedikit ya, karena kebanyakan teman-teman aku, teman-teman suami itu kan deket ya, jadi kita lebih banyak berkumpulnya di ruang TV ini, di ruang keluarga ini. Makanya ruang TV dan ruang keluarga ini aku bikin agak space-nya tuh agak lebar dan luas gitu teman-teman. Nah oke teman-teman, segitu dulu ya video aku kali ini. Semoga teman-teman berkenan. Dan jika teman-teman berkenan, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Aktifin lonceng notifikasinya supaya teman-teman terinformasi ketika aku punya video terbaru. Oke teman-teman, terima kasih. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.